Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Sabrina. Saya mahasiswa Universitas Juanda, program studi PGSD dengan NIM H23100012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Rasmita Dila MPD. Topik permasalahan yang saya ambil yaitu tentang motivasi belajar. Lengkapnya, pengaruh motivasi belajar terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Isi dari video ini meliputi teori singkat, temuan dan analisis, serta kesimpulan. Yang pertama ada teori singkat. Pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai dengan dorongan yang berasal dari diri seseorang untuk mencapai tujuan. Dorongan dan reaksi-reaksi usaha yang disebabkan karena adanya kebutuhan untuk berprestasi dalam hidup. Hal tersebut menjadikan individu memiliki usaha, keinginan, dan dorongan untuk mencapai hasil belajar yang tinggi. Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa, yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Seseorang akan mendapat hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk pencapaian hasil yang baik. Seseorang akan melakukan suatu kegiatan karena ada motivasi dalam dirinya. Adanya motivasi yang tinggi dalam belajar akan mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, ada jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang. Keadaan merasa tidak puas atau ketegangan psikologis. Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar yang terus-menerus. Sedangkan seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dan belajar. Keinginan itu dilatar belakangi oleh pemikiran yang positif, bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna kini dan di masa mendatang. Dengan demikian, motivasi intrinsik muncul berdasarkan kesadaran dengan tujuan esensial, bukan sekadar atribut dan seremonial. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Peserta didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya. Misalnya, untuk mencapai angka tinggi, diploma, gelar, kehormatan, dan sebagainya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik bersifat lebih tahan lama dan lebih kuat dibanding motivasi ekstrinsik untuk mendorong minat belajar. Namun demikian, motivasi ekstrinsik juga bisa sangat efektif karena minat tidak selalu bersifat intrinsik. Guru yang baik, nilai yang adil dan objektif, kesempatan belajar yang luas, suasana kelas yang hangat dan minimalis merupakan sumber-sumber motivasi ekstrinsik yang efektif untuk meningkatkan minat dan perilaku belajar. Teori motivasi yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan adalah teori motivasi Abraham Harold Maslow, yang juga disebut sebagai teori motivasi Abraham Maslow atau teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan merupakan suatu teori tentang kebutuhan manusia yang memiliki tingkatan sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Abraham Maslow. Hierarki kebutuhan merupakan teori tentang motif manusia dengan cara mengklasifikasikan kebutuhan dasar manusia dalam suatu hierarki.
dan teori motivasi manusia yang menghubungkan kebutuhan-kebutuhan ini dengan perilaku umum. Menurut Maslow, manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling dibutuhkan sesuai dengan waktu, keadaan, dan pengalaman dirinya di suatu hierarki. Selanjutnya, menurut teori Maslow juga dijelaskan bahwa seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan kedua apabila kebutuhan yang pertama belum terpenuhi atau yang ketiga sampai yang kedua dapat terpenuhi, dan seterusnya. Karena kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang paling utama dari kebutuhan lain dan perlu untuk dipenuhi, sebab apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka lainnya tidak dapat dipenuhi. Maslow menggolongkan kebutuhan manusia menjadi 5 kebutuhan dasar yang dijelaskan dalam bentuk piramida tingkatan yang dimulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, dimiliki dan cinta, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya yang kedua ada temuan dan analisis. Yang pertama ada temuan. Temuan dari penelitian sebelumnya, Gunawan Zegua 2021 menunjukkan bahwa penerapan teori motivasi Abraham Maslow sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar matematika. Motivasi yang dipenuhi melalui kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri memiliki signifikan terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa. Dengan memenuhi kebutuhan dasar siswa seperti makanan, minuman, keamanan, interaksi sosial, penghargaan, dan kesempatan untuk aktualisasi diri. Kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan. Ini menunjukkan bahwa motivasi yang dipenuhi secara menyeluruh sesuai dengan teori Maslow dapat mempengaruhi secara positif hasil belajar dan kualitas pendidikan. Yang kedua, menurut Andriani dan Rasto 2019, motivasi belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Indikator motivasi seperti durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, resistensi, devosi dan pengorbanan, ketambahan, polutan dan kemampuan, tingkat inspirasi, tingkat kualifikasi hasil, serta sikap terhadap sasaran kegiatan berperan penting dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Penelitian ini menegaskan adanya pengaruh positif antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Pengaruh ini mencapai 21%, menekankan pentingnya peran guru dalam meningkatkan motivasi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Lomu dan Sriwidodo 2018 menunjukkan bahwa motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Peningkatan motivasi yang mencakup berbagai aspek seperti durasi, frekuensi, persistensi, devosi, ketambahan, keuletan, inspirasi, dan sikap terhadap tujuan secara positif meningkatkan prestasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan motivasi belajar siswa, kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Yang keempat, hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Fadilah dan kawan-kawan 2019, mengungkapkan bahwa pola asuh orang tua berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Siswa yang diasuh dengan pola demokratis cenderung memiliki motivasi belajar yang tinggi dan prestasi akademik yang baik. Sementara, siswa dengan pola asuh otoriter dan permisif menunjukkan motivasi belajar yang lebih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan pola asuh demokratis oleh orang tua dapat meningkatkan motivasi belajar anak dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kelima, studi yang dilakukan oleh Suciati dan kawan-kawan 2023 menegaskan bahwa motivasi belajar yang ditingkatkan melalui beragam gaya mengajar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memperkuat peran guru sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua ada analisis. Hasil penelitian dari berbagai studi menunjukkan bahwa motivasi belajar memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Temuan dari Gunawan Zebua 2021 menekankan bahwa penerapan teori motivasi Abraham Maslow dalam pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dasar siswa seperti fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri yang berkontribusi signifikan terhadap hasil belajar mereka. Penelitian oleh Andriani dan Rasto 2019, Lomu dan Sriwidodo 2018 mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa indikator-indikator motivasi seperti durasi, frekuensi, persistensi, dan sikap terhadap tujuan memiliki pengaruh langsung terhadap prestasi belajar. Selain itu, penelitian oleh Nur Fadilah dan kawan-kawan dan Suciati dan kawan-kawan 2023 menunjukkan bahwa pola asuh orang tua dan gaya mengajar guru yang efektif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa motivasi belajar yang tinggi yang didorong oleh dukungan lingkungan yang memadai dan pendekatan pengajaran yang tepat adalah kunci dalam meningkatkan prestasi akademik dan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Motivasi belajar merupakan faktor kunci dalam peningkatan hasil belajar dan kualitas pendidikan di Indonesia. Teori motivasi Abraham Maslow yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri, terbukti memiliki dampak signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang kebutuhan dasarnya terpenuhi cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi, yang berujung pada hasil belajar yang lebih baik. Pemenuhan kebutuhan dasar ini tidak hanya mempengaruhi motivasi intrinsik siswa, tapi juga mempengaruhi lingkungan belajar secara keseluruhan. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator motivasi seperti durasi kegiatan, frekuensi, persistensi, devosi, ketabahan, keuletan, dan sikap terhadap tujuan memiliki peran penting dalam meningkatkan prestasi akademik. Hal ini menekankan pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa merasa termotivasi untuk belajar dan mencapai hasil yang optimal. Peningkatan motivasi belajar melalui berbagai strategi pengajaran yang efektif dapat berkontribusi pada kualitas pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Selain itu, pola asuh orang tua juga berperan signifikan dalam membentuk motivasi belajar siswa. Siswa yang diasuh dengan pola asuh demokratis cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dan prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diasuh dengan pola otoriter atau permisif. Oleh karena itu, kerjasama antara orang tua dan guru dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, peningkatan motivasi belajar melalui pemenuhan kebutuhan dasar, strategi pengajaran yang efektif, dan pola asuh yang mendukung adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.